Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu sekalian, para peserta webinar series 5 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, kesempatan, serta kelapangan waktu untuk dapat berkumpul secara virtual pada pagi hari ini dalam keadaan yang baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengikuti webinar yang bertajuk GRI Standard and POJK 51 in Building Compliant Material and Strategic Sustainability Report. Tema ini menjadi sangat relevan di tengah meningkatnya perhatian terhadap praktik berkelanjutan yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan regulasi yang berlaku. Hadir bersama kita pada pagi hari ini, Saudari Evana Pasaribu yang menjadi narasumber sekaligus moderator yang akan memandu jalannya diskusi dengan pemaparan yang insightful dan aplikatif. Turut bergabung pula bersama kita Bapak Martua Eliakim Tambunan selaku Managing Director dari PT Provisioner Konsultindo, serta Ibu Resa Uli Patricia dari Tim Business Support PT Provisioner Konsultindo. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Bapak dan Ibu atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan ini. Semoga keikutsertaan kita pada hari ini menjadi langkah awal dalam memperkuat pemahaman serta implementasi Sustainability Report yang lebih baik ke depannya. Sebelum kita memasuki rangkaian acara inti, marilah kita terlebih dahulu menyaksikan video company profile dari PT Provisioner Konsultindo sebagai pengantar untuk mengenal lebih dekat profil perusahaan. Akhir kata, selamat mengikuti webinar. Semoga kegiatan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat, menginspirasi, serta memperkaya perspektif kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan company profile serta mengikuti webinar series 5. Provisioner Consultindo integrates tax, transfer pricing, ESG, and knowledge publishing for sustainable corporate growth. Our services: 1. Transfer pricing service. Our transfer pricing services include business model planning and restructuring for compliance, preparation of master file, local file, and country-by-country reports, CBCR, as well as assistance with transfer pricing audits, disputes, and advanced pricing agreements, APA. 2. Tax services. Our tax services include corporate and individual tax compliance, tax advisory, audit and litigation support, as well as specialized services such as payroll outsourcing and assistance with tax facility applications. 3. Sustainability and ESG services. Our sustainability and ESG services include sustainability reporting aligned with global standards, GHG emission calculation and reduction strategies, ESG framework and roadmap development, independent sustainability assurance, and advisory to improve ESG ratings through gap analysis and action planning. 4. Research, advisory, and publication. We establish scientific provisioner journal and research, advisory and publication services that include publication planning, submission, and editorial support, as well as publication positioning, printing, and distribution. We believe that the essential key to success in becoming one of the most reputable, reliable, and leading tax consultant firm in Indonesia is in providing high-quality and unified outcomes between financial and tax advisory services. Mission: provide favorable and reliable solutions of clients' financial and taxation matters,
furnish our resources with a variety of financial and taxation expertise as high-caliber advisors, build solid networks and good relationships within our colleagues, other financial organizations, and government institutions. Our core value: trust, tenacity, reliable, understanding, strategy, technical excellence. We built our vision on a culture of ethics and values, becoming Pravitsiners, guided by trust, tenacity, reliability, understanding, strategy, technical excellence. We persevere to find the best solutions, deliver on our promises, understand every challenge, plan for the future, and ensure precision. Trust is how we work, support each other, and create solutions you can rely on. Our experts: Mr. Handy Kernawan as Commissioner, Mr. Marchua Iliakim Tambunan as Managing Director, Mr. Ricky Adawidjaya as Manager, Mrs. Ditha Fortune Nadilla as Associate Manager, Mrs. Opiyuna Purnamasari as Associate Manager. We are a member of ITR World and have been officially recognized and entrusted by International Tax Review (ITR) from United Kingdom UK as a recommended firm, reflecting our dedication to providing outstanding workmanship and the highest standards of professional service. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Suara saya kedengaran? Dari Kak Eca suaranya kedengaran ya Kak ya? Oke, nice. Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir pada webinar hari ini. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Martua, selaku Managing Director dari PT Provisioner Konsultindo, dan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini dan sudah yang registrasi dan tertarik nih sama judul kita hari ini gitu. Jadi untuk webinar series 5 ini kita melanjut dari webinar sebelum-sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan saya Evana Pasaribu selaku Senior Sustainability Consultant yang dimana akan membawa agenda dari webinar series 5 ini dengan tema JR Standard NPOJK 51 Building Compliant Material and Strategy Sustainability Reporting. Oke, Bapak Ibu di sini kita bisa lihat about company. Jadi kalau misalnya kita bicara kantor kita sekarang, kebetulan kita lagi ngembangin yang namanya sustainability, yang dimana kita tidak hanya transfer pricing, tapi kita juga fokus ke sustainability strategi. Visi misi kita juga sama, yang dimana kita membantu para klien-klien kita untuk tetap sustain. Dalam arti kita memberikan service yang sustainability terkait environmental, social, and governance. And then di sini saya tadi sudah menjelaskan. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari outline ini, kita ada 5 pembahasan ya Bapak Ibu. Yang pertama terkait konteks dan relevan, yang kedua framework alignment, yang ketiga implementation and value creation, yang keempat assurance and challenge, and then yang nomor 5 future outlook. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, kita harus paham dulu nih, untuk membuat laporan keberlanjutan di Indonesia, pasti kita harus tahu nih standar yang kita gunakan, standar apa. Jadi di Indonesia menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 yang selaras dengan Surat Edaran OJK 16 Tahun 2021. Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti. Di sini kita lihat bahwasannya pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam pedoman itu POJK 51 ini persyaratannya minimum ya Bapak Ibu, yang dimana bisa mengacu ke standar internasional.
Sesuai dengan tema kita, standar internasional yang dimaksud itu bisa kita ambil dari GRI. Selanjutnya dari SEOJK juga menyampaikan bahwasannya ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhin seperti penjelasan strategi keberlanjutan, ikhtisar aspek keberlanjutan, profil singkat LJK, dan lain-lain. Di samping itu juga, OJK ini juga membuat bahwasannya bisa driving ESG integration and sustainability finance. Tujuannya apa? Karena untuk perusahaan-perusahaan emiten, LJK, dan perusahaan publik, mereka itu sudah wajib ya Bapak Ibu untuk melaporkan laporan keberlanjutan. Dan berdasarkan data terbaru tahun 2026, Bursa Efek mengeluarkan data bahwasanya 98% perusahaan-perusahaan sudah menggunakan laporan keberlanjutan. Dan at least ada 2% lagi seperti itu. Terus OJK juga pastinya aligning with stakeholder and regulator expectation. Jadi dengan OJK membuat regulasi ini pastinya tujuannya untuk membangun kerjasama pada para pemangku kepentingan pastinya. Dan juga meningkatkan transparansi dan long-term value creation. Jadi kalau kita bicara long-term value creation ini Bapak Ibu, kita harus memberikan ide inovasi apa sih yang kita bisa terapkan terkait sustainability di laporan kita. Jadi pastinya di laporan keberlanjutan itu ada storytelling dari masing-masing perusahaan, menjelaskan visi misi, and so on and so on. I think untuk membuat long term value creation ini kita harus selaras dengan rencana jangka panjang perusahaan kita. Jadi kalau kita bicara long term strategi itu bisa menghubungkan antara KPI dan roadmap perusahaan kita sendiri. Selanjutnya setelah kita lihat ini Bapak Ibu, bahwasannya in the future, POJK satu ini nanti di kuartal 3 2026 akan ada pembaruan Bapak Ibu. Jadi pembaruan dalam arti ada update seperti itu. Terus adopsinya juga mengarah ke global standard. Jadi global standard yang kita gunakan itu IFRS S1 S2. IFRS S1 S2 ini apa gitu kan? International Finance Reporting Standard. Yang dimana ini sudah dikeluarkan langsung dan sudah ada fokus ke S1 Sustainability in Holistic and S2 terkait climate. Jadi kalau di Indonesia sudah dikeluarkan juga PSPK 1 dan 2. Tapi implementasinya akan wajib nanti di 1 Januari 2027 seperti itu. Dan dari Kompas Data 2026 bahwasannya EY juga menginformasikan bahwasannya nanti bakal encourage ke double materiality. Yang dimaksud dengan double materiality apa gitu kan? Jadi double materiality ini kita menghubungkan antara pengungkapan umum terkait sustainability dengan financial report kita. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu yang inside out, outside in itu juga ada hubungannya ke double materiality. And then juga nanti cross function coordination. Jadi maksudnya ini adalah kita bakal terlibat dengan berbagai departemen gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat eh, laporan keberlanjutan dan untuk mengarah ke future POJK satu kita tunggu nanti di kuartal 3 2026. Dari sekarang harus antisipasi menyiapkan tim kita sendiri, misalnya dari finance, risk management, and sustainability, dan lain-lain. Dan juga promoting independent assurance, pastinya untuk mendapatkan kredibel laporan yang baik di mata investor, kita juga harus diaudit laporannya. Bisa juga menggunakan AA 1000, juga ISAE 3000, 3401, dan sekarang udah ada ISAE 5000. Di samping itu juga pastinya laporan ini juga akan mensupport investor untuk bisa lebih confidence dan bisnisnya lebih kompetitif. Selain itu, in the future, dari data Nusantara 2026, OJK ini juga udah mandat nanti ya. Kita juga nggak akan tahu sebenarnya POJK nanti bisa mandatory atau still voluntary. Karena kalau kita bicara POJK, ya untuk private sektor kayak perusahaan swasta itu masih belum ada. Jadi hanya perusahaan-perusahaan yang voluntary yang mau membuat laporan itu. Di samping itu juga nanti bakal bisa di phase roll out di 2027 sampai 2029. Jadi nanti juga laporannya setelah kita tahu, kita harus tahu nih strategi obligationnya. Jadi dari sekarang setelah kita membentuk tim, kita harus membuat pengumpulan data gitu, seperti itu. Dan kalau untuk pembahasan terkait IFRS 1 S2, sebelumnya webinar yang keempat kita sudah ada, Bapak Ibu bisa cek di YouTube kita. Di situ ada terkait preparation of implementation IFRS S1 dan S2 in financial statement, seperti itu. Dan juga dari pasar dana, juga disampaikan bahwasanya perkuatan pengawasan OJK rilis aturan tentang penerapan tata kelola self-regulator organization. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita bicara sustainability reporting,
terkait POJK satu ini juga ada nih hubungannya sama tata kelola perusahaan, yang dimana perusahaan juga harus memahami ini POJK satu ini membahas tentang apa seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran bisa cek sendiri regulasinya seperti itu. Terus juga kalau untuk eh, exploring in the future POJK satu saat ini masih itu, Bagian nanti berikutnya, kita tunggu saja Q3. periksa kembali barang bawaan Anda dan Bantu di hati-hati pelanggan. Terima kasih. Next stop, participant. Oribeta Satu. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Oke, sebentar. Udah di mute, Bapak Ibu mohon di mute, bantu mute. Ini di atas itu. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu mohon bantu di mute ya, kita dengar sama-sama. Terus selanjutnya setelah kita tahu nih standar di lokal Indonesia POJK satu nanti bakal ada rilis di tahun 2026 ini, di Q3 kita juga harus tahu nih di global permintaan dari OJK kan harus ada internasional nih. Kita bisa pakai yang GRI. Global Reporting Initiative, yang dimana CRA ini kalau Bapak Ibu bisa searching di situ juga ada nih standar indikator-indikator permintaan dari global. Jadi biasanya investor itu mau perusahaan memenuhi dengan GRI karena targetnya global gitu kan. Terus juga kalau GRI ini pastinya kita harus meningkatkan transparan dan accountability, juga harus konsisten dan credibility. Ini jadi sebenarnya JRA ini adalah standar global yang dimana di dalamnya ada beberapa permintaan tergantung dari sektor kita masing-masing. Jadi kalau JRI in ESG landscape ini juga pastinya perusahaan harus bertanggung jawab sama laporannya dan juga selaras dengan permintaan ekspektasi dari investor. Di samping itu juga kita harus memberikan mitigasi untuk menjaga perusahaan kita agar reputasinya baik dan mencegah yang namanya greenwashing seperti itu. Dan setelah kita lihat Bapak Ibu dari JRI, Exploring the Future of JRI ini, kita harus tahu nih, ternyata di 2026 nanti dan sekarang itu biodiversity and mining ini sudah diimplementasikan Bapak Ibu. Dan nanti efektif 2027 ini ada climate and energy, terus 2028 ada kita nggak tahu nanti akan apa yang terbaru, indikatornya. Jadi kalau Bapak Ibu cek di topik materiality di GRI itu ada 34, Bapak Ibu bisa cek sendiri. Biasanya itu setiap 1 Januari itu ada tanggal efektif bisa digunakan. Misalnya kayak Biodiversity 101 2024. Di sini efektifnya 2026. Jadi jaraknya itu 2 tahun Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar lebih fleksibel dan dinamis. Karena kalau kita bicara sustainability ini sifatnya akan update setiap tahunnya. Oke, Bapak Ibu setelah kita tahu POJK dan GRI, kita juga harus tahu nih di Indonesia, gimana sih caranya ESG di Indonesia ini bisa berkembang seperti itu. Pastinya kita harus raising risk or reputational damage and greenwashing. Di mana banyak perusahaan sekarang sebelum terjadi bencana atau yang namanya dampak-dampak negatif, perusahaan tidak memikirkan sebelum dampak itu terjadi. Contoh case yang ada di Indonesia kemarin seperti banjir dan lain-lain. Jadi pastikan perusahaan Bapak Ibu dari sekarang udah menghitung nih, misalnya perusahaan terkena banjir itu kan bakal ada aset-aset tuh yang akan berpengaruh. Jadi ESG landscape di Indonesia ini harusnya kita bisa memahamin resiko dan peluang apa sih yang bisa kita terapkan di perusahaan kita masing-masing seperti itu. Terus sustainability reporting is becoming mandatory. Jadi dari sekarang sebelum sifatnya wajib, karena sekarang masih sifatnya sukarela, pastikan juga kita dari sisi governance, PIC masing-masing perusahaan, dan juga tupoksinya jelas, dan datanya juga jelas, pastikan dari sekarang udah dipersiapkan seperti itu. Terus juga meningkatkan ekspektasi dari investor. Oke, jadi kalau Bapak Ibu yang baru tahu, yang datang ke sini yang belum tahu JRA itu apa, POJK satu apa, di sini aku akan infokan nih, kenapa sih relevan di Indonesia gitu. Jadi relevan dalam arti yang tadi, target kita adalah investor. Kenapa investor mau? Karena investor mau lihat kita sifatnya transparan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di JRI itu ada 8 prinsip ya Bapak Ibu. Untuk bisa kredibel, kita harus memenuhi 8 prinsip itu di laporan kita. Kita harus memberikan storytelling yang bisa memberikan investor happy sama laporan kita itu.
Terus juga enhance investor and stakeholder confidence. Di sini juga kita harus berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi dari 17 target, kita juga harus tahu nih 169 lainnya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran bisa cek juga SDGs itu seperti apa dan itu ada hubungannya sama sustainability. Oke, jadi kenapa penting? Yang pertama, provide impact-based reporting. Jadi pastikan kita nge-provide dampak yang ada di reporting kita. Dampak apa sih yang bisa kita bantu gitu kan? Terus yang kedua, serve as foundation prior to International Finance Reporting Standard Implementation. Yang dimana pastikan kita harus punya tujuan dong untuk membuat laporan itu. Implementasinya untuk apa dan kenapa. Terus yang ketiga, kita support the concept of double materiality. Jadi untuk penentuan topik materiality sesuai dengan CRI, Bapak Ibu bisa sesuaikan. Misalnya kita bicara sektor PLTU, itu kan energi ya. Kita harus tahu, oh topik materiality di energi, misalnya di perusahaan pembangkit listrik ini, dia ada dampak negatifnya. Contohnya fly ash, bottom ash. Jadi yang namanya abu terbang itu tuh kan dampak ya. Kalau semuanya mengenakan pemukiman dan masyarakat sekitar pastinya menyebabkan penyakit ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk double materiality kita harus menghitung cost atau biaya berapa sih yang harus kita keluarkan dari dampak yang kita timbulkan seperti itu. Terus yang keempat covers a broad range of stakeholder not just investor. Jadi pastikan kita untuk meningkatkan performance perusahaan, kita harus menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya. Contohnya kayak pemerintah, universitas, juga ada berbagai lembaga lainnya juga. Jadi nggak hanya investor, tapi stakeholder juga, Bapak Ibu, seperti itu. Dan yang kelima, integrated the global assurance practice. Ini juga sama, kita fokus gimana cara kita, laporan kita ini diaudit oleh pihak ketiga yang benar-benar yang certify. Terus yang keenam, complements not replace IFRS S1 dan S2. Pastikan laporan kita ini jelas dan kredibel. Jadi sebenarnya kenapa penting dari sekarang sebelum ini diwajibkan kita sama-sama bisa bangun Indonesia untuk lebih maju, pastikan untuk bisa berkontribusi sama negara kita. Oke, Bapak Ibu di sini kita lihat berdasarkan data dari International Federation of Accountant. Di sini data dari 2023 bahwasannya kita bisa lihat nih penggunaan sustainability reporting di 2023 ini juga meningkat ya Bapak Ibu. Kita lihat mereka menggunakan standar dan tools apa? GRI. So far 98% ini udah ada peningkatan 2023. Yang dulunya 2022 masih 86, sekarang 98%. And then untuk SASB juga ada peningkatan seperti itu. Dan juga kayak climate juga ada peningkatan, and then multiple ada peningkatan. Jadi to talk about a sustainability reporting, we should be know about our gimana sih caranya kita bisa berkontribusi juga nih dan terdata di global. Bahwasannya Indonesia ada peningkatan untuk penggunaan standar GRI tadi. Di samping itu, kita juga harus lihat Bapak Ibu untuk dari sisi assurance yang kita gunakan. Jadi kalau assurance ini adalah istilahnya kayak di audit, dipastikan gitu kan. Jadi kalau untuk assurance, jadi di Indonesia masih menggunakan rata-rata AA 1000. AA 1000 ini apa? Jadi AA 1000 ini adalah standar yang dimana untuk mengaudit laporan keberlanjutan tadi. Dan juga ada ISAE. ISAE ini juga International Standard eh, Assurance Engagement. Jadi kalau ini ada jenisnya. Kalau 3410 ini terkait greenhouse gas, 3000 terkait holistik semua. And then juga ada 5.000 sekarang terkait sustainability. Sedangkan kalau ISO 14064 ini juga terkait karbon. Dimana kalau kita lihat dari tahun 2019 ya Bapak Ibu, banyak yang menggunakan AA 1000. Tapi setelah tahun 2023 mereka sudah tidak menggunakan AA 1000 lagi. Berarti let's say ada beberapa persen yang menggunakan others ya Bapak Ibu. Jadi kalau others ini dalam arti bisa menggunakan standar lainnya. Tergantung kita menggunakan apa gitu ya. Terus juga ada 3000 dan lain-lain. Jadi untuk data dari sini kita bisa lihat nih Bapak Ibu bahwasannya setiap tahun ini ada peningkatan dan rata-rata perusahaan-perusahaan yang memang tidak emiten, tidak
LJK, tidak publik, ada kok yang sukarela membuat ini dan bisa mengajukan sesuai dengan JRA yang digunakan, diupload seperti itu. Oke, setelah kita tahu data yang ada dari sisi global, kita juga harus tahu nih Bapak Ibu, regulatory push in Indonesia. Jadi POJK satu kan mandat nanti bentar lagi. Itu kita harus tahu nih, regulasi yang digunakan apa POJK. Terus juga ada toolsnya SDGs. Terus kita juga bisa menentukan nih topik material pakai Sustainability Accounting Standard Board atau SASB, di mana topik material ini kita sesuaikan seperti itu. Misalnya sektor apa, yang lebih relevan apa, seperti itu. Terus ada TCFD, IFRS, NGRI. Jadi pastinya regulasi yang di Indonesia ini harus dipus juga. Karena di POJK masih belum spesifik, jadi kita bisa mengikuti yang global seperti itu. Terus juga kalau kita lihat ya Bapak Ibu, di sini dari data IDX ESG, Panduan Pelaporan ESG version 1, di sini kita pastinya Bapak Ibu yang TBK juga bakal tahu ya bahwasannya kita ada permintaan form E01 namanya. Jadi di sini apakah pelaporan keberlanjutan selaras dengan kerangka pelaporan keberlanjutan? Sebelum kita submit ke OJK, kita harus checklist ini dulu, apakah GRI, TCFD, dan lain-lain. Dan pastikan form ini kita isi benar dan sesuai dengan laporan kita. Terus kita bicara ke business value. Jadi kalau kita bicara business value, pastinya setelah dua standar tadi kita tahu, kita harus lebih transparan dan support ESG kita. Dan memang targetnya adalah investor. Seperti itu. Oke. And then juga ini framework enlightenment. Di sini yang kedua, eh, sebentar Bapak Ibu, ini ada yang unmute. Oke, Bapak Ibu, sorry tadi karena ada yang unmute. Kita lanjut sebentar, saya share screen lagi. Oke, share screen-nya sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke. Oke, selanjutnya yang kedua ini kita bicara tentang framework and alignment Bapak Ibu. Jadi kalau framework ini sama kayak standar tapi bedanya gimana sih caranya perusahaan bisa menyusun sesuai dengan permintaan dari JRI tadi. Karena target kita global, kita ikutin dong yang internasional. Jadi kalau based on JRI standard, mereka itu dibagi beberapa part ya Bapak Ibu, universal, sector, and topic standard. And then after we know about universal, we kita harus tahu nih requirement and principle using standarnya kayak disclosure-nya apa yang kedua dan yang ketiga juga guidance-nya. Kalau Bapak Ibu penasaran bisa baca sendiri nanti, terus sektornya juga. Ada untuk about the sektor, kita banyak nih sektornya di JRI dan topik lebih spesifik lagi. Jadi JRI ini meminta 9 requirement ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama apply reporting principle, yang tadi ada 8, yang kedua ini report the disclosure in GRI, yang ketiga determine topic material, yang keempat report the disclosure based on topic materiality 2021, and then yang five ini report disclosure from the GRI topic standard, and then yang keenam provide reason omission for disclosure, and then seven publish a GRI context, eight provide statement, and then the last this is notif GRI. Jadi untuk memenuhi GRI standar, jadi ada dua level ya Bapak Ibu. Yang pertama, in accordance memenuhi 99-nya, sedangkan yang kedua ada with reference. With reference itu apa? Itu perusahaan-perusahaan yang memang apa namanya memenuhi indikator sebagian, dalam artinya itu sebagian. Jadi dia biasanya cuma hanya 789. Sedangkan kalau perusahaan-perusahaan yang memang bagus banget, mereka bisa memenuhi 99-nya. Seperti itu.
Oke, ini yang tadi yang 8 prinsip. Jadi Bapak Ibu harus paham juga untuk membuat laporan keberlanjutan harus memenuhi 8 prinsip ini yang akurasi. Akurasi dalam arti ada data yang harus kita penuhin. Terus balance. Balance dalam arti biasanya kalau kita cek di laporan keberlanjutan kan ada storytellingnya ya Bapak Ibu. Itu harus ada data negatif dan data positifnya. Jadi not only positif but also negatif juga kita masukin. Kenapa? Karena untuk mencegah greenwashing. Karena banyak perusahaan-perusahaan sekarang dia klaim nih overklaim, oh saya perusahaan bagus, saya sudah menghitung emisi 1, 2, 3. Padahal setelah diaudit mereka belum menghitung yang skop 3 bisa jadi. Sebaiknya disampaikan saja dan dijelaskan continuous improvement-nya. Continuous improvement-nya contohnya seperti apa? Misal, di perusahaan X terdapat emisi 100 ton gitu, emisi 100 ton ekuvalen, yang dimana CO2 ekuvalen, yang dimana emisi ini mereka tidak melakukan mitigate emission dalam arti boleh disampaikan di laporan tapi dikasih tahu di tahun depan perusahaan X ini berupaya ada kata-kata upaya gitu. Jadi pastikan untuk memenuhi prinsip balance ini kita harus seimbang ya ada negatif dan positif tapi kalau negatif kita bisa kasih continuous improvementnya. And then nomor 3 ini clarity. Pastikan setiap data yang kita sampaikan di laporan keberlanjutan kita ini harus jelas ya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti pembaca, misalnya beberapa stakeholder, misalnya saya juga dan rekan-rekan yang lain membaca kayak agak membingungkan. Pastinya harus user friendly dan mudah dipahami. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang rumit. Biasanya kalau kita udah paham, harusnya kita bisa memberikan sederhana bagi user-user kita. Terus yang keempat ada comparability. Ini comparability maksudnya seperti apa? Jadi kita harus compare Bapak Ibu dari tahun sebelumnya dengan tahun sesudahnya. Misalnya tahun 2023 emisi kita 10, sedangkan tahun 2024 emisi kita 20. At least naik dong. Gimana caranya biar turun tahun depan? Jadi kita harus compare. And then completeness. Pastikan juga untuk completeness ini permintaan dari compliance atau dari legal regulasi Indonesia itu bisa komplit dan jelas. Misalnya sudah memenuhi proper dan juga jelas di statement di laporan kita. Dan yang selanjutnya nomor 6 ini konteks. Jadi kalau kita bicara sustainability konteks sesuai dengan topik material kita, kita juga harus paham nih deskripsi masing-masing topik yang ada seperti itu. Terus ini ada waktu juga disampaikan. Terus kita kalau bisa yang terakhir itu diverifikasi oleh lembaga pihak ketiga seperti audit tadi assurance. Oke, Bapak Ibu di sini saya ada eh, survei. Jadi agar kita di webinarnya lebih interaktif, mungkin saya mohon bantuannya Bapak Ibu untuk bisa mengisi survei yang ada di layar. Kita kasih 10 menit ya, Pak ya. Oke, saya coba copy ya Bapak Ibu di chat. Baik, Bapak Ibu, untuk waktunya akan kami berikan 10 menit dari sekarang ya. Untuk linknya nanti akan di-share di chat room. Baik, Bapak Ibu, untuk linknya sudah kami share di chat room. Mohon bantuannya untuk diisi terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Untuk waktunya kita berikan 10 menit dari sekarang. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk waktu pengisian survei kami cukupkan, lalu pemaparan akan dilanjutkan kembali oleh Saudari Evana Pasaribu. Oke, terima kasih Nifa. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak yang udah isi. Tadi terdata ada beberapa lumayan banyak ya Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat di sini hasilnya juga ada yang sudah dalam proses, and then juga ada yang belum. Dan rata-rata kita juga uh, menjawab ingin sustainable ya Bapak Ibu ya. Di sini banyak berbagai alasan yang jelas. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kita lanjut ke materi.
Oke, jadi Bapak Ibu setelah kita survei tadi dan kita juga data nih dari JRI dan POJK satu, kita harus tahu nih versusnya seperti apa. Jadi beberapa data yang kita dapat gitu ya Bapak Ibu, ada beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan. Seperti itu. Jadi aspeknya ini juga seperti nature. Kalau POJK satunya masih mandatory regulation di beberapa lembaga tertentu seperti emiten, LJK, dan publik. Sedangkan kalau GRI, global standard yang sifatnya masih voluntary dan belum mandatory. Dan juga GRI ini juga best practice. And then juga kalau kita bicara POJK, dia dari OJK atau Financial Service Authority. And then kalau untuk GRI dari Global Reporting Initiative. Untuk skopnya, POJK satu fokus ke financial institution, listed company, and public company. Sedangkan kalau JRI, all organization and cross-sector. And then to talk about the primary objective, kita harus tahu Bapak Ibu POJK satu ini memang sifatnya regulator yang compliance dan mandatory. Sedangkan kalau GRI, dia masih transparan dan accountability. Di samping itu juga, kalau kita bicara terkait reporting standar, kalau POJK satu terstruktur juga, sedangkan kalau GRI dia lebih detail Bapak Ibu. Terus kalau flexibility, kalau POJK dia lumayan high, tapi no fixed format. Di sini kenapa kita bilang no fixed format? Karena sekarang bakal ada update di quarter 3 2026. Nanti semoga aja lebih detail lagi POJK satunya agar kita mudah paham. Sedangkan kalau JRI memang clear indicator and disclosure. Untuk level detailnya Bapak Ibu, kalau level detailnya kita tahu bahwasannya kalau sifatnya memang general, tapi kalau JRI detail. Kalau fokusnya nasional, sedangkan kalau JRI dia global tadi, tapi fokusnya ke ESG juga. Dan di samping itu, kalau kita comparability across company, jadi kalau misalnya JRI, itu dia lebih high ya Bapak Ibu, karena di situ lebih detail lagi. Sedangkan kalau yang POJK, dia agak sedikit lack of standard, makanya kita perlu update seperti itu. Di samping itu juga, kita harus tahu ya Bapak Ibu. Jadi based on our mapping analyze, jadi di POJK dan JRI ini kita harus tahu 111 JRI indikator ini covering both a general and specific. Jadi only 48 indikator yang sesuai, sedangkan yang lainnya belum. Dan dari 55 indikator POJK, ada 7 indikator yang memang nggak tercover dari JRI. Jadi kalau Bapak Ibu comparing dari standar, itu juga lumayan take time dan pastinya masing-masing analisis bisa beda-beda. Jadi berdasarkan analisis saya sendiri, terdapat 55 indikator yang memang sudah ada di GRI tapi tujuhnya tidak seperti itu. Oke, sekarang kita bisa praktik mapping ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini contoh saya ambil dari Sustainability Report Astra International tahun 2024, di mana kita bisa comparing dari sisi permintaan JRI dan POJK. Bahasa gampangnya seperti ini. Jadi dari SEOJK C5 meminta terkait membership in association. Membership association ini apa gitu kan? Jadi anggota dalam asosiasi. Jadi Astra Internasional ini anggota asosiasinya ada berbagai jenis. Itu harus disampaikan di laporan kita. Ternyata di JRI juga diminta. Berarti sama dong permintaannya. Yang kedua dari sisi F6 dan 301 ini juga sama terkait energi juga, energi terbarukan. Jadi perusahaan harus menyampaikan energi terbarukan apa sih yang digunakan. Misalnya kalau di Astra mereka menggunakan fiber, juga ada biofuel, juga ada lain-lain seperti itu. Terus kalau dari sisi B1 yang juga selaras dengan C3 dan 227, di sini juga diminta terkait skala usahanya. Usahanya seperti apa? Pendapatan bersihnya berapa? Jumlah asetnya berapa? Seperti itu. Jadi kita harus sampaikan 3 tahun ya Bapak Ibu, ada 2022, 2023, dan 2024. Terus juga kalau terkait selanjutnya ada jumlah karyawan juga bisa disampaikan. Terus kalau dari sisi komposisi pemegang saham juga harus kita sampaikan Bapak Ibu di laporan keberlanjutan kita. Jadi kalau SEOJK C3 dia minta komposisi pemegang sahamnya siapa aja, sedangkan yang JRI satu juga sama, jadi sama. Jadi pastikan data yang kita sampaikan terkait shareholder itu harus benar-benar jelas presentasinya. Berapa persen, kepemilikannya siapa, ownernya siapa, and then lain-lainnya siapa. Setelah itu
Ini juga ada contohnya dari B1 terkait Enviro. Ini diminta ikhtisar kinerja keberlanjutan. Biasanya fokusnya ke Enviro ini contohnya kayak panas bumi, mini hidro, di Asra disampaikan seperti itu. Terus juga kalau terkait sosial, misalnya pemasok lokal gitu kan, kita harus sampaikan juga ternyata pemasok lokal di perusahaan Asra ini juga lumayan banyak. Jadi Bapak Ibu ini adalah contoh keselarasan antara POJK satu yang selaras dengan SEOJK 16 dengan JRI 2 dengan JRI tahun 2021. Di sini banyak kode-kode yang nanti kita bisa cek sendiri seperti itu. Terus Bapak Ibu setelah kita tahu standar tadi dan contoh mappingnya dan comparing POJK dan JRI, kita harus tahu nih implementation dan value creation-nya. Oke, jadi kalau untuk Bapak Ibu yang belum atau lagi memulai, di sini kita bisa bantu untuk membangun gimana sih caranya compliance untuk membuat report kita bisa tembus investor. Yang pertama, Bapak Ibu selaku perusahaan pastinya harus terlibat dengan para pemangku kepentingan. Misalnya kita perusahaan startup, kita mau perusahaan kita maju 1 2 tahun ke depan. Yang pertama-tama kita harus tahu nih visi misi perusahaan kita apa, tujuannya kemana, siapa aja sih top manajemen level yang bisa ambil keputusan gitu kan. Terus kita bisa terlibat dari pemangku kepentingan, misalnya pemerintah, kita untuk menjaga compliance-nya juga universitas juga terus beberapa lembaga asosiasi itu kita jaga Bapak Ibu. Setelah itu kita lanjut ke penerapan pembuatan laporan keberlanjutan untuk memenuhi POJK 51 dan CRI. Karena tadi contohnya adalah perusahaan startup, kita harus tahu nih Bapak Ibu, kalau itu kan belum wajib ya kalau startup. Nggak apa-apa kalau kita belum wajib, tapi kita membuat, kita juga harus cari target investor siapa sih yang bisa memberikan kita pinjaman. Jadi kalau end goal dari reporting ini kita bisa targetnya investor. Misalnya kita bisa mendapatkan pinjaman green loan, sustainability loan, dan lain-lain. Setelah kita memenuhi standar ini, kita membangun struktur Bapak Ibu. Struktur dalam arti kita membuat yang namanya long term strategi kita, roadmap atau RJPP yang selaras dengan KPI-KPI di perusahaan startup yang tadi. Terus juga kita bisa membuat laporan dan kita bisa langsung tembus dan kasih proposal kita ke investor, baru kita bisa mendapatkan business value seperti itu. Dan juga untuk tahapan tadi, pastinya kita sudah mendapatkan dong topik materialnya. Jadi dari JRI sendiri, mereka udah identify Bapak Ibu untuk impact dan dampak pemenuhan topik material seperti apa sih yang harus kita tentukan. Misalnya, kita harus memahami perusahaan kita, terus kita identify actual and potential impact, terus kita nilai, terus kita menentukan prioritasnya, yang mana sih paling relevan, yang mana sih yang resikonya bisa tinggi dan peluang apa sih yang bisa kita tingkatkan. Oke, setelah itu kita setelah tahu topik materialnya kita harus tahu gimana sih caranya compliance dari regulasi tapi kita tuh strategi. Strategi dalam arti kita meningkatkan revenue perusahaan kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya untuk strategi yang tadi juga sama kita buat strategi roadmap. Di sini kita bisa bantu juga untuk itu dan pastinya kita menyediakan planning-planning dan decision making yang memang sesuai permintaan Bapak Ibu sendiri. Selanjutnya, biasanya perusahaan-perusahaan sekarang itu banyak nih reportingnya ini formal ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita ada sampaikan 3 untuk menghindari formal reporting. Yang pertama naratif without data. Pastikan kita menyampaikan storytelling di laporan keberlanjutan kita itu narasinya bagus gitu Bapak Ibu. Dalam arti kita nggak hanya sembarang data, tapi kita sampaikan data kualitatif, data kuantitatif juga dan kita kasih tahu nih measurable datanya seperti apa. Dan jangan sampai si pembaca tidak paham sama data yang kita sampaikan di laporan. Terus yang kedua, copy paste disclosure. Banyak perusahaan-perusahaan dia hanya copy paste template gitu. Eh, Kita harus tahu Bapak Ibu, untuk membuat laporan template kita boleh copy, tapi pastikan isinya itu juga harus kita sesuaikan. Jangan sampai plek-ketiplek kita copy dan kita nggak tahu data yang kita sampaikan laporan kita seperti apa. Hal ini juga berhubungan sama greenwashing. Dan yang ketiga ini adalah no measurable impact. Pastikan juga impact yang kita ukur ini harus sesuai ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya datanya jelas, presentasinya jelas, terus juga kita menghindari kegagalan, kita kasih continuous improvement-nya. Jadi untuk avoiding formality reporting,
pastikan ketiga-tiga ini kita tidak ada ya Bapak Ibu ya. Oke, ini selanjutnya terkait assurance and challenge Bapak Ibu. Setelah kita tahu dan udah membuat laporan, udah membangun kerjasama dengan para pemangku kepentingan, kita bisa mengaudit laporan kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita audit, pastinya kita harus tahu nih tantangan kita seperti apa, terus kita harus siap diaudit oleh pihak ketiga. Jadi kalau dari sisi level assurance, kalau misalnya kita contoh ambil AA 1000, di sini ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ada permintaan indikator, terus evidensi harus kita collect juga, nanti kita bakal bisa kasih levelnya seperti apa, apakah sudah memenuhi. Kalau di GRI biasanya ada in accordance and with reference. In accordance yang memenuhi 9 persyaratan tadi, sedangkan with reference hanya 3, seperti itu. Terus ini juga kita harus paham hierarki posisi kita di mana. Kalau kita national regulation sama pakai POJK dan SEOJK. Terus kalau international GRI dan juga sekarang ada FRS S1 S2. Terus frameworknya juga beragam. Biasanya juga ada pakai PCF. Ini Partnership of Carbon Counting. Juga ada pakai UN Global. Juga ada pakai PRI. Itu Principle of Responsible Investment. Dan untuk global goals-nya lagi, targetnya adalah kita harus inline-kan sama Sustainability Development Goals dan beberapa lainnya. Jadi pastikan semua yang ini kita juga harus paham ya Bapak Ibu sebelum membuat laporan. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, di sini saya ada beberapa nih common challenge yang sering ada dan sering kita jumpai mungkin ya. Setelah tadi kita menghindari 3 hal tadi, kita should be know about datanya rata-rata perusahaan itu nggak konsisten gitu. Nggak konsisten dalam arti di tahun 2022 nggak konsisten misalnya ke 2023. Terus misalnya di tahun 2023, misalnya contoh pakai faktor emisi yang lain, ternyata 2024 pakai yang lain dan itu nggak konsisten. Jadi selaku pembaca, selaku stakeholder pasti akan membingungkan untuk membaca laporan kita kalau nggak konsisten. Terus yang kedua, banyak perusahaan-perusahaan dia membuat semua topik material, padahal sebenarnya kita harus tahu nih top priority material topik kita itu ada di mana. Misalnya kayak kita ambil contoh perusahaan farmasi. Kita harus tahu, oh perusahaan farmasi limbah terbesarnya di mana ya? Contoh kita harus tahu, oh ternyata kalau limbahnya sebesar ini, costnya segini. Berarti kita harus memikirkan jangka panjangnya. Jadi kalau misalnya ini berdampak ke revenue kita juga harus jangan sampai merugikan perusahaan seperti itu. Terus yang terakhir overclaim atau greenwashing. Banyak perusahaan biar dia langsung sapit-sapit ke OJK, dia langsung biasanya udah buat aja Mbak, buat aja terus kayak dia menunjukkan bahwasannya dia itu semuanya positif, padahal sebenarnya ada negatif tapi ditutupin. Sebaiknya sesuai dengan prinsip kita itu harus comparingnya jelas. Boleh sampaikan negatif tapi kasih tahu continuous improvementnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Jadi di sini saya ada sampaikan 5 tools yang harus kita terapin dalam laporan berlanjutan. Jadi kuncinya ada 5. Yang pertama ini ada PNP, ini maksudnya Purpose and Principle. Pastikan sebelum membuat reporting, kita harus tahu tujuan dan prinsip yang kita gunakan. Yang kedua, Materiality Assessment. Pastikan kita membuat topik material yang prioritas dan ada yang tidak prioritas. Yang ketiga, T ini Transparency. Ini maksudnya kita harus lebih jelas kita transparan ke siapa, bisa ke website, juga ke berbagai investor lainnya juga bisa. Terus yang keempat, key and key, ini kualitatif and kuantitatif. Pastikan data yang kita sampaikan tuh dua-duanya ada gitu. Dan yang terakhir, variability, ini audit dan assurance. Pastikan setelah semuanya selesai, kita harus audit seperti itu. Oke, ini adalah outline yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu terkait masa depan tema kita hari ini, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mau ada pertanyaan, boleh tanya di kolom chat, nanti kita sama-sama bantu jawab. Oke, setelah kita tahu POJK 51 di Q3 bakal ada update, kita juga harus tahu nih, perkembangan IFRS ini sebenarnya awalnya seperti apa. Soalnya POJK ini nanti bisa selaras dengan IFRS S1 dan S2. Jadi dari 2024, eh, sudah dikeluarkan IFRS S1, S2 yang ada gitu kan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan sekarang udah membuat dan menyusun. Biasanya judulnya bisa ESG Performance Report, and then bisa ESG Framework, and then lain-lain. Biasanya kalau untuk ini sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar udah membuat seperti itu.
Tapi kalau kita lihat dari step by stepnya dari tahun 2024 sampai 2027 yang sudah akan diimplementasikan di standar pelaporan, keberlanjutan ini nanti kita harus tahu juga Bapak Ibu ternyata IFRS dan PSPK 1 dan 2 itu sama isinya. Kalau Bapak Ibu penasaran bisa searching sendiri, tapi biasanya kalau yang PSPK 1 dan 2 itu dia tidak publik, seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu ingin membuat laporan IFRS S1 dan S2, kita juga siap bantu. Oke, dalam penyusunan laporan IFRS S1 dan 2, biasanya kita menggunakan sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya, tetap standarnya sesuai dengan IFRS S1 S2. Itu menggunakan governance, strategi, risk management, and matrix and target. Jadi dari empat ini harus kita sampaikan di laporan ESG performance kita, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebelum kita menunggu regulasi POJK terbaru, pastikan empat faktor ini itu ada. Yang dimaksud dengan governance itu apa gitu kan? Governance ini adalah tata kelola Bapak Ibu. Pastikan di bagian sustainability kita sudah punya nih komite atau kelompok ESG kita. Misalnya kayak ada manager atau terkait kepala dari ESG, terus di bawah ada anak-anaknya juga. Itu pastikan tata kelola yang jelas, tupoksinya jelas, dan yang evaluasinya juga jelas. Terus yang kedua strategi. Strategi ini bahas apa sih? Strategi ini kita bahas terkait peluang dan resiko. Jadi setelah kita tahu PIC-nya siapa, kita juga harus tahu nih peluang dan resiko dari perusahaan kita. Terus yang ketiga, risk management. Dari peluang dan resiko, kita harus identify masing-masing topik material yang berhubungan itu resikonya apa gitu kan. Apakah misalnya di tahun sekian bakal bisa banjir, apakah misalnya di tahun sekian bakal bisa ada bencana, kita harus hitung juga itu cost-nya gitu kan. Terus matrix and target. Jadi matrix and target ini adalah tabel yang berisi target-target kita di jangka panjang. Bisa 3 tahun, bisa 6 tahun, bisa 10 tahun. Biasanya ada 3 level, low, medium, and long term gitu. Jadi untuk membuat ini, pastikan kita harus memenuhi 4 faktor ini, Bapak Ibu. Oke, ini yang double materiality tadi. Oke, setelah kita tahu yang tadi IFRS S1, S2 berhubungan dengan PSPK 1 dan 2, kita juga harus tahu, Bapak Ibu, hubungannya ternyata ada loh dengan peraturan standar accounting, Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat di sini. Di sini itu ada Statement of Financial Accounting Standard. Jadi ada PSPK 1, Talk About Financial Instrument, terus ada 2020, ini juga ada Income Tax, juga ada 216, ada Property Plant Equipment, terus ada PSAK 236 terkait Impairment of Asset and Provision, juga yang terakhir ada Contingent Liabilities dan Contingent Asset. Jadi kalau misalnya kita mau membuat laporan yang selaras dengan FRS S1 dan S2, sebelum kita membuat kantong-kantong ya kita juga harus paham nih finansialnya mengarah kemana. Apakah dia intangible asset, apakah dia aset, apakah dia levelnya di mana. Jadi saat untuk menyelaraskan dengan financial report kita, pastikan kita paham dengan PSAK akuntansi yang ada. Jadi sebenarnya ini selaras, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Oke, Bapak Ibu di sini ada konteks IFRS S1 dan S2 Corporate Report. Jadi kalau bahasa gampangnya itu General Framework ini fokusnya ke sustainability in holistic, bisa semua topik. Sedangkan kalau S2 Climate Specific Topic gitu kan. Jadi pastikan laporan kita itu harus terintegrasi ya Bapak Ibu ya, selaras dengan indikator IFRS standar dan juga kita bisa menyampaikan data kuantitatif kualitatifnya seperti itu. Oke. Bapak Ibu di sini ada case study. Case study-nya di sini tapi case study contoh doang. Kita ambil material topik financial service sector dan ada juga yang non service sector. Jadi kalau kita ambil dari SMBC, mereka ini udah buat nih list of topic material di mana mereka udah kasih tahu oh ternyata ini penting, ekonomi performance penting, checklist, market juga penting, anti corruption penting, tax penting, energi dan lain-lain. Di sini mereka kasih tahu ada yang material topik dan non material topik. Sedangkan kalau non di sini banyak yang memang tidak sesuai dengan perusahaan SMBC tadi. Misalnya, to talk about biodiversity. I think ini nggak akan masuk ya Bapak Ibu karena
keanekaragaman hayati ini nggak akan selaras dengan perusahaan-perusahaan bank seperti itu. Terus kalau waste sebenarnya ada, tapi biasanya kalau waste yang berhubungan ke yang agak lebih spesifik itu tidak ada gitu kan. Di sini juga banyak. Jadi pastikan ini adalah salah satu contoh ya Bapak Ibu untuk kita tahu bahwasannya em, dari contoh service sektor ini kita bisa memahamin bahwasannya kita bisa loh buat yang mana penting, yang mana tidak penting. Tentukan prioritas topik material kita. Selanjutnya dari non-financial sektor. Jadi di sini saya tertarik banget nih Bapak Ibu dengan perusahaan Bukit Asam tahun 2024 di mana laporan keberlanjutannya sudah menyampaikan bahwasannya mereka ini in accordance ya Bapak Ibu memenuhi persyaratan pemenuhan indikator CRS sepenuhnya. Jadi kalau kita lihat mereka penentuan topik prioritas topik material juga benar-benar bagus dalam arti mereka kasih tahu priority 1, 2, dan 3. Kita lihat kalau yang satu dia ini high resiko dan high expectation misalnya dari sisi K3-nya. Kenapa bisa resikonya tinggi? Karena kita tahu dari sektornya ya Bapak Ibu Kul. Terus yang kedua, high risk dan moderate. Dari sisi security pasti ya penting dong. Financial juga penting dan marketing juga penting. Karena kalau tanpa marketing juga kita nggak akan bisa ngebangun kerjasama dengan berbagai user, buyer, dan yang lainnya Bapak Ibu. Terus juga kalau contoh dari priority 2, ini high risk, low expectation. Ini kita bisa lihat contohnya expansion and diversification. Jadi kalau kita bicara ekspansi, itu juga penting karena kalau perusahaan-perusahaan besar pasti bakal ekspansi membuat perusahaan baru lagi gitu kan. Terus kalau prioritas 3 misalnya, mereka ini low risk moderate expectation. Ini nggak bisa penting tapi untuk sekarang belum prioritas. Jadi untuk topik material pastikan tentukan kuardannya. Biasa itu ada dibagi gitu kan ya. Ini contoh pembagiannya, terus ini contoh topik materialnya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, untuk dua contoh ini di sini aku ambil yang finansial dan non-finansial. Dan sekarang kita profesional konsultindo juga memberikan jasa terkait hal itu. Ada reporting, terus juga ada roadmap, ada greenhouse gas counting, ada emission reduction strategi, di sini juga ada framework, juga ada assurance dan ESG rating asisten. Jadi kalau Bapak Ibu mau kita sama-sama bantu, kita bisa siap membantu. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Terima kasih. Kembalikan ke Liva. Baik, Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan saja Ibu untuk memperkenalkan nama serta dari perusahaan mana. Boleh juga Bapak Ibu sekalian jika ingin ada yang ingin ditanyakan di chat di room chat Zoom-nya. Kami tunggu Bapak Ibu. Yes. Halo, Oke. suara saya kedengaran? Halo Pak Yudayas, betul Pak kedengaran Bapak? Oh ya, terima kasih Mbak Evana dan Mbak Liva. Izin, saya Yuda dari PT HK Aston. Kita anak perusahaan dari PT Utama Karya. Wah, oke Pak, Eh, siap eh, Pak. izin boleh bertanya ya Mbak Evana? Boleh Pak, boleh. Ya, makasih tadi Mbak Evana penjelasannya sangat komprehensif. Tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan. Yang pertama, terkait IFR, IFRS S1 dan S2 ya. Dan juga kaitannya dengan PSPK 1 dan 2. Itu saya kurang paham tadi. Apakah berarti IFRS S1 dan S2 itu sama dengan PSPK 1 dan 2? Kalau memang sama, boleh dijelaskan kalau memang sama boleh dikonfirmasi, tapi kalau memang ada perbedaan boleh dijelaskan. Lalu pertanyaan saya juga, apakah kalau memang kita, jadi kami sudah membuat roadmap ESG ya, Mbak.
Dan di situ kami berusaha comply dengan IFRS S1 dan S2. Apakah dengan comply dengan IFRS 1 dan S2 berarti comply juga dengan PSPK 1 dan 2? Itu aja sih, Mbak, sementara pertanyaannya. Mohon bantuannya, Mbak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Yuda atas pertanyaannya. Betul. Oke. Kalau kita bicara PSPK 1 dan PSPK 2 itu sebenarnya dibuat dari FRS 1 dan S2 Pak Yuda. Jadi itu sebenarnya bisa sama, tetapi pastikan lagi kalau Bapak mau coba comparing, kita lihat guidance-nya. Kalau yang IFRS 1 itu pasti diminta beberapa persyaratan. Apakah siapa yang bertanggung jawab, juga matriks and targetnya seperti apa, risikonya seperti apa, ada checklistnya. Sedangkan kalau yang PSPK 1 dan 2 itu sebenarnya sama aja sih Pak Yuda ya. Kalau Pak Yuda mungkin belum punya dokumennya, mungkin kita sekarang tunggu aja yang POJK 51 di kuarter 3 nanti di 2026, nanti mungkin bisa aja itu selaras dengan PSPK 1 dan PSPK 2. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua terkait comply atau tidak. Kalau untuk menurut saya dari penjelasan Pak Yuda harusnya sudah comply ya Pak Yuda ya, karena kalau sudah memenuhi 4 kriteria tadi, governance, strategi, risk, juga ada matrix and target, itu pasti sudah bisa dibilang comply. Dalam arti, mungkin yang perlu kita tanya ke Pak Yuda, bagaimana sih Pak Yuda menentukan topik material dari sektor Pak Yuda sendiri? Seperti itu, bagaimana Pak Yuda? Mungkin boleh bantu? Oh iya, izin Mbak. Kalau untuk penentuan topik material, memang kami dibantu dengan konsultan ya sebelumnya. Karena itu kan untuk dari awal kebutuhannya membuat roadmap ESG ya. Itu banyak sih Mbak prosesnya dari mungkin apa namanya kita coba membedah industrinya, mencoba lihat dari GRI-nya, terus kebutuhan perusahaan, benchmarking dan lain-lain gitu ya. Teknis banget sih sebenarnya. Eh, Cuma memang yang saya tadi tanyakan itu karena dari kemarin itu kalau diskusi dengan konsultan itu bahasnya IFRS S1 dan S2. Kalau untuk PSPK 1 dan 2 itu saya baru dengar kebetulan gitu. Oh, oke Maksudnya Pak. dalam artian saya telat dengar lah. Beberapa saat yang lalu saya dengar tapi kayak saya pengen tahu sih ini sebenarnya berbeda atau sama gitu dan kebutuhannya seperti apa, guidance-nya dari mana. Begitu pula tadi juga di-mention ya POJK 51 tahun 2017 ya. Iya, betul Pak. Itu berarti selaras atau ada perbedaannya juga tuh Mbak dari situ karena kan nanti in the future katanya semua harus comply ya ke aturan tersebut ya. Iya, Kurang lebih betul. seperti itu ya Mbak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yuda. Betul, jadi untuk pertanyaan tadi terkait topik material, betul sudah dibantu dengan konsultan juga untuk pemilihan top priority yang mana sih yang penting dan tidak penting. Kalau dari pertanyaan terkait pembeda dari POJK 51 juga dengan PSPK 1 dan 2 dan FRS 1 dan 2, pastinya ada sedikit berbeda, Pak Yuda. Jadi kalau istilah mudahnya gitu ya, kayak PSPK 1 dan 2 ini kayak transitnya dari FRS S1 dan S2. Tapi bedanya itu ada dikasih tahu tuh eksplisit gitu kan. Eksplisit dalam arti penyampaian tata kelola ini harus sesuai dengan ini gitu kan. Ada juga permintaan terkait untuk penyampaian ini bisa aja nanti ke depannya sudah tidak ada lagi sustainability reporting, bisa aja integrated reporting. Integrated dalam arti financial dan sustainability reporting digabung, jadi kayak integrated digabung. Dan sama kayak penjelasan saya sebelumnya Pak Yuda, kayak itu ada double materiality. Jadi pastikan laporan Pak Yuda yang sedang menyusun roadmap ESG itu ke depannya nanti bisa selaras juga nih sama finansial. Sama juga kayak kantong-kantong yang tadi itu ada PSAK yang berhubungan 109, kita juga harus tahu resiko dan peluangnya gitu. Mungkin kalau Pak Yuda mau lebih lanjut lagi, nanti mungkin saya juga siap bantu Pak Yuda untuk bisa kita diskusi lebih lanjut seperti itu. Ada satu Baik. lagi. Oke. Makasih Oke, Mbak. saya Mungkin satu lagi Mbak, oh, maaf. Iya, Pak Yuda, Ini silakan Pak. eh di slide yang Mbak tulis tadi ada yang terkait GRI PJK 51 2017 Alignment Summary ya. Di Iya, bagian 2 itu disebutkan from the 55 indicators POJK 51, there are 7 indicators that
are not currently covered within the GRI framework. Apa aja sih Betul. Mbak seven indicators itu kalau boleh ya mungkin dijelaskan kembali atau disebutkan ya satu persatu supaya Oke. paham. Terima kasih Oke. Mbak. Thank you Pak Yuda, ini agak lumayan teknis. Oke, thank you. Betul. Tadi betul ada 55 indikator yang memang selaras dengan JRI. Tapi kalau kita bicara tujuhnya yang berbeda, itu kebetulan saya sudah ada mappingnya Pak Yuda. Kalau ditanya contohnya sebentar saya cek dulu ya. Sembari menunggu teman-teman yang bertanya, saya cek kalau tujuh-tujuhnya itu sebentar. Mungkin sambil nunggu ya, Eva ya. Pak Boleh Pak Yuda, Martua, boleh boleh. saya perkenalkan saya Managing Directornya Pak untuk PT Profesional Konsultindo. Jadi pertanyaan Bapak itu mengenai PSPK 12 sebenarnya sudah kita bahas di webinar series keempat bulan lalu. Kebetulan saya membawakan Pak. Nanti boleh dilihat di YouTube kita ya penjelasannya apa yang dimaksud dengan PSPK 1 dan 2. Jadi intinya Pak, kalau ditanya bedanya di mana, kalau IFRS 1 S2 itu berlaku per 1 Januari 2024. Sementara PSPK 1 dan 2 itu berlaku per 1 Januari 2027 dan khusus untuk teritori di Indonesia. Dan itu di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi nanti di laporan auditnya itu harus dimention hubungan antara bagaimana kita mengakses terkait dengan PSPK 1 dan impact-nya terhadap uh, laporan keuangan secara keseluruhan, khususnya untuk finansialnya, Pak. Jadi lebih ke arah kepada impact finansialnya. Nah, itu kalau kita bicara ESG report yang sekarang ini, memang untuk impact finansial tidak terlalu kelihatan, karena itu sifatnya adalah kita lebih mengarah kepada para stakeholder, bukan kepada para investor khususnya gitu. Nah, kalau yang di PSPK 1 dan 2 itu khusus untuk para investor. Jadi mereka kepengen tahu nih impact keuangannya apa, makanya ada relevansi nanti kita harus menjelaskan dengan PSAK lainnya. Contohnya, misalnya ada misalnya terkait juga dengan impairment-nya akibat kita sudah mengakses adanya misalnya kenaikan suhu atau risiko dari yang kita sudah ukur ya itu juga risiko fisik maupun risiko transisi dan lain sebagainya itu harus dibunyikan impact-nya berapa, uangnya berapa yang harus terukur. Nah itu beda dengan yang sekarang Bapak susun dengan konsultan sekarang. Itu pasti tidak dibunyikan karena belum ada kewajiban di laporan auditnya. Nanti tahun 2007 baru wajib dibunyikan Pak. Kita kira-kira gitu Pak Yuda. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Martua Ya, atas penjelasannya. ya, ya. Ya, oke. Mungkin Pak Yuda untuk yang tadi, suara saya kedengaran? Oke. Kedengeran Mbak? Oke, Pak Yuda untuk yang tadi mungkin salah satunya kayak pekerja paksa gitu, terus juga ada terkait adat itu juga di CRI itu benar-benar dikasih tahu itu akan berpengaruh, terus kayak biodiversity di CRI sekarang udah ada yang terbaru gitu. Jadi sebenarnya kalau pembedanya itu sebenarnya hampir-hampir sama, tapi ada hal yang memang tidak disampaikan di POJK. Tuh makanya kemarin pada saat FGD penyusunan POJK satu tuh kita juga memberikan masukan kepada OJK sebenarnya standar yang baik dan memang selaras dengan PSPK 1 S2 itu seperti apa. Seperti itu Pak Yuda. Baik, terima kasih Mbak Evana. Maaf Mbak, mungkin satu pertanyaan lagi boleh ya? Boleh, boleh. eh Mungkin tadi sempat di-mention juga saat presentasi dan juga Pak Marto juga sempat mention eh yang saya tahu untuk jenis pelaporan ya untuk ESG itu kan biasanya paling standar kan diungkapkan melalui sustainability report ya. Betul. Cuman tadi ada alternatif lain tuh Mbak katanya ESG report apa, ESG report ini gitu. Itu seperti apa Mbak ya? Dan bedanya sama SR itu apa? Dan apakah ada standar khusus, framework khusus untuk pembuatannya?
Itu sih paling yang mau saya tanyain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yuda. Ini teman-teman pertanyaan menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya dengan yang lain gitu, kita ambil contoh ESG Performance Report. Jadi contoh klien saya dulu itu Pak Yuda itu diminta oleh buyernya. Jadi buyer atau vendor yang memang bekerja sama dengan perusahaan itu, mereka itu meminta, Mbak, saya mau dibuatkan contohnya kayak supply agreement. Di mana supply agreement ini berhubungan sama vendor-vendor selanjutnya. Contohnya kayak persyaratan untuk adanya kebijakan keberlanjutan gitu kan. Terus yang kedua contohnya sudah ada komite dan lain-lain. Jadi contoh dokumen-dokumen yang memang selaras dengan sustainability itu pastinya tergantung buyer dan user yang minta, Pak Yuda. Dan dalam arti kalau ditanya toolsnya apa gitu ya, standarnya apa, frameworknya apa, balik lagi biasanya masing-masing perusahaan beda-beda gitu kan. Contoh terakhir mungkin yang baru saja kemarin saya sempat discuss itu kita terkait electricity yang dimana mereka ada diminta memang menggunakan ada salah satu framework, salah satu yang bisa menggunakan dari SASB, juga ada TCFD, and then juga bisa aja memang mereka mau ikut rating EcoVadis atau CDP seperti itu. Jadi kalau kita bicara framework, mungkin Pak Yuda bisa search di web itu ada namanya ESG Ecosystem Map. Jadi dari situ banyak framework-framework yang bisa kita gunakan selaras dengan sustainability. Seperti itu Pak Yuda. Terima kasih, Pak Yuda. Ya, berarti itu sangat berbeda sama sustainability report, Pak ya? Ya, beda. Report. Oh, Tergantung. baik. Ya, tapi Siap. mungkin Hmm? ada sedikit miripnya, Pak Yuda. Oh ya, Mm-mm. baik. Ya, terima kasih Mbak Eva. Sebenarnya saya ada pertanyaan lagi, cuman mungkin buat teman-teman dulu aja. Kalau ada cukup waktu, mungkin baru saya tanya lagi. Boleh, boleh. Makasih ya Mbak. Boleh, makasih banyak, Pak Yuda. Tadi kalau kita lihat di kolom chat sudah ada pertanyaan Liva ya? Ya, ada dua. Coba ada dua, sebentar kita coba cek. Yang kedua aja. Yang kedua. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Kita coba share screen pertanyaannya. Oke. Share screen-nya kelihatan ya Bapak Ibu. Di sini saya hide dulu sebentar floating meeting-nya. Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu? Ya. Oke. Untuk dari Ibu Vina selaku independent ESG researcher. Di sini Ibu Vina bertanya terkait dalam proses materiality assessment, kuesioner sering digunakan untuk mengidentifikasi isu yang dianggap penting oleh stakeholder. Apakah terdapat panduan atau best practice dalam menyusun kuesioner yang valid dan mampu menghasilkan insight yang benar-benar representatif untuk penentuan isu material? Yang ke, oke, satu-satu ya Bapak Ibu. Oke, untuk dari Bu Vina. Ada, ada Bu Vina. Jadi sebenarnya kalau untuk kuesioner ini, biasanya mungkin Bu Vina untuk topik material bisa memahami dulu nih AA 1000 ya. AA 1000 ini adalah salah satu standar assurance yang dimana bisa menilai perusahaan itu comply atau tidak. Jadi di AA 1000 itu biasa dikasih tahu bahwasannya penentuan topik material itu ada beberapa jenis, ada primary dan secondary. Yang dimana kalau dua-duanya itu kita memilih terhadap internal dan eksternalnya, seperti itu. Jadi kalau internal stakeholder kita sesuaikan, eksternal juga kita sesuaikan. Biasanya contoh pengalaman saya melakukan eh, interview juga dengan stakeholder di 2024 kemarin juga terakhir itu kita ada seperti FGD Bu Vina. Jadi kita kasih kuesioner. Pertama kita kasih tahu nih ada misalnya 8 stakeholder, tentukan Bapak Ibu misalnya di posisi pemerintah, di posisi regulator, juga di posisi universitas, akademi dan juga ada di posisi user dan investor itu kita kasih tahu misalnya 5 orang, 5 orang, 5 orang. Setelah itu caranya gimana? Caranya biasanya kita kali Bu Vina. Jadi ada rumusnya juga. Jadi misalnya kayak Bu Vina selaku researcher misalnya dari universitas contohnya. Jadi Bu Vina kasih tahu, oh di perusahaan itu topik material yang paling penting misalnya itu adalah waste misalnya. Jadi waste ini nanti dapat nilai 3 misalnya. Setelah dapat nilai 3 topik material sudah kita pilih, kita kalikan nih dengan
totalnya. Jadi kita ada rumusnya itu. Jadi dari situ ada matriksnya seperti itu Bu Vina. Jadi dari matriks itu kita bisa tahu yang mana high priority, medium, dan low seperti itu. Mungkin kalau Bu Vina mau lebih lanjut, nanti kita bisa diskusi lebih dalam terkait topik material seperti itu Bu Vina. Dari Bu Vina, apakah ada tambahan? Dari Bu Vina, ada tambahan di kolom chat? Oke, sudah tidak ada ya Bu. Terima kasih Bu Vina. Pastikan untuk kuesionernya dibuat mappingnya berdasarkan dia topik materialnya apa, stakeholdernya siapa, dan yang mana paling penting. Jadi biasanya itu ada pengalinya juga. Ikutin standar AA 1000. Oke, kita lanjut kedua. Dari Mowilex nih, ini kayak klien saya dulu ini, tapi beda project kan gitu ya. Dari Riko. Dari Bapak Riko, ini standar TCFD sendiri apakah dari OJK atau Lembaga Indonesia telah mengadopsi standar tersebut ke dalam PSPK 1 dan PSPK 2? Oke, kalau di OJK sendiri, pastinya untuk yang terupdate, bisa aja mereka sudah update ke TCFD, karena FRS S2 terkait climate, mereka juga mengacu ke TCFD. Mas Riko, oke. Jadi kalau TCFD ini sama pakai 4 yang tadi, ada governance, ada strategi, risk, and matrix and target. Dan di situ lebih spesifik lagi permintaan terkait climate-nya. Seperti itu. Kalau ditanya telah mengadopsi standar PSPK S1, S2 untuk POJK yang akan datang mungkin nanti akan ada Mas Riko. Bagaimana Mas Riko? Apakah ada tambahan? Chat, Pak. Coba kita lihat di chat. Udah itu aja. Oke. Terima kasih Mas Riko. Selanjutnya ada pertanyaan lanjutan ya Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu. Oke. Mungkin Mbak Eva, saya mau nambahin ya. Boleh Pak Martua, silakan Pak. Tadi coba dibuka ada yang slide yang pertama ini menarik ya. Kebetulan researcher ya. Coba buka tadi slide yang pertanyaannya. Kebetulan saya juga peneliti juga Bu. Saya juga dosen ya. Dosen jadi tahu cara. Saya pikir kalau untuk kuesioner coba dibuka lagi ya. Baik dulu. Ya nggak apa-apa kita saling sharing di sini ya. Saling apa? Menambah ilmu ya gitu ya. Kita juga masih terus belajar. Boleh deh nggak di-share tadi yang slide ini tadi? Ya Sudah Pak. belum kelihatan ya. Oke, jadi yang pertanyaannya dalam proses materiality assessment, kuesioner sering digunakan untuk mengintegrasi isu yang dianggap penting sekedar apakah terdapat panduan atau best practice. Nah, tadi memang Eva juga sudah menjawab dengan menggunakan ya umumnya seperti skala Likert ya, jadi 1 sampai 5 gitu ya. Itu biasanya kalau kita kasih kuesioner begitu memang lebih mudah dijawab ya oleh respondennya. Tetapi perlu hati-hati juga karena konsistensi jawabannya juga nanti akan diukur juga ya. Dan orang sering kalau menggunakan skala Likert itu dianggap sebagai skala yang sifatnya kuantitatif, padahal itu bukan kuantitatif sebetulnya. Ya, jadi itu juga harus hati-hati. Ya. Jadi dia bukan ukuran yang sifatnya absolut 1 sampai 5 itu. Nah, nanti kalau untuk mau lebih detailnya lagi bisa nanti kita diskusi lebih lanjut Bu ya karena ini enggak waktu terbatas ya. Nah, intinya begitu. Terus kedua juga tadi yang mengenai TCFD Pak Riko. Jadi kalau seperti Pak Riko tahu ya, itu sebenarnya kalau kita bicara IFRS itu mereka tuh mengakuisisi Pak uh, lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya yang notabene mereka tuh tahu bahwa JRI itu duluan dibandingkan dengan IFRS. Jadi mereka nggak mau stuck dari nol. Sehingga dengan kata lain, TCFD itu juga mereka tanda kutip ya akuisisi, termasuk konsep yang 4 yang tadi. Ya, apa governance ya, kemudian ada measurement, kemudian ada risk management ya, dan seterusnya. Dan ini menjadi hal yang membuat PSPK 1 dan 2 otomatis akan mengadopsi hal yang sama karena kalau kita baca ya kalau di Ikatan Akuntan Indonesia saya kebetulan pengurus Pak ya jadi saya juga pengurus di Ikatan Akuntan Indonesia saya akuntan ya jadi itu intinya ada yang istilahnya adopsi secara penuh ada adopsi yang tidak secara penuh dan ada yang tidak adopsi sama sekali. Nah, posisinya di mana IFRS 1 IFRS 2 ini? PSPK itu kalau kita baca sebetulnya hampir bisa dikatakan diadopsi secara penuh. Kecuali tadi yang masa berlakunya berbeda.
ya. Misalnya berlakunya itu IFRS 1 IFRS 2 itu harus 1 Januari 2024. Sementara kita belum siap kalau diberlakukan 1 Januari 2024. Jadi kita baru berlaku 1 Januari 2027. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita bicara PSPK S1 S2 ya, itu PSPK 1 dan 2 itu juga otomatis dia sudah eh, mengadopsi IFRS 2, otomatis juga sudah mengadopsi juga adanya TCFD dan 4 konsep tadi. Saya pikir itu jawabannya ya, yang kira-kira bisa supaya lebih komprehensif jawabannya. Ya, terima kasih ya. Ya, bisa lanjut ya. Oke, terima kasih banyak Pak Martua. Oke, mungkin dari Bu Vina dan Pak Riko sudah terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya sebentar. Saya cek dulu. Yang kedua, yang ketiga. Bentar ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada yang pertanyaan ketiga dari Pak Irwin. Investor mandiri ya. Oke, sebentar. Kita coba share screen. Oke, ya. Sip. Oke, Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya ini kita bicara tentang dari eh, ini ya, presentasi. Oke, dari Bapak Erwin selaku investor mandiri. Halo, selamat siang Pak Erwin. Pertanyaannya adalah seberapa jauh presentasi ini bisa membantu individual investor untuk melakukan alokasi modal, khususnya dalam memilih perusahaan yang akan dia investasi, baik di public ataupun private. Oke, pertanyaannya menarik ya Bapak Ibu. Kalau menurut saya, Bapak Erwin mungkin nanti Pak Martua bisa menambahkan. Kalau dari saya sendiri, untuk melakukan alokasi modal, pastinya dari Pak Erwin dan Bapak Ibu lainnya yang selaku investor sudah membuat kantong-kantong tertentu. Misalnya, kalau kita dari KKUB, kalau Bapak Ibu tahu tuh ada kegiatan berwawasan lingkungan, biasanya itu ada 12 kriteria, Pak Erwin. Contohnya kita lihat ada perusahaan publik yang memang diminta untuk mendapatkan pinjaman, contohnya dari green loan atau sustainability loan gitu Kak. Contohnya itu mereka harus membuat energi baru terbarukan. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan investor atau bank itu sudah ada tuh alokasinya bagi mereka yang sudah membuat program dekarbonisasi, juga sudah membuat energi baru terbarukan, bisa memberikan proposal kepada investor tersebut dan bisa dialokasikan dengan budget tertentu. Seperti itu sih Pak, kalau ditanya em, bisa membantu individu untuk melakukan alokasi modal dan memilih perusahaan yang akan dia investasi. Oke, kalau ini pertanyaannya mungkin lebih mengarah mapping ya Pak Erwin ya. Mungkin Pak Erwin boleh bantu unmute Pak biar kita bisa diskusi bareng. Ya, selamat siang. Halo Pak Eh, Erwin, selamat siang. dengaran ya? Kedengeran Pak, betul. Ya, saya lebih pada membantu individu investor ya eh, dalam memilih alokasi portofolio ya sebenarnya. Saya ini masih di public company ya. Dan saya Oke. memang lihat ada beberapa matrix ya di sustainability sama yang lain. Cuman saya ingin tahu ini eh, bagaimana aplikasinya ya. Ini dalam hal membuat investor nanti dalam dia oke financial aspek pasti satu hal yang dilihat, tapi aspek non finansial itu bagaimana ya? Dia bisa membantu dalam hal memilih perusahaan yang dia akan investasi. Sebenarnya itu sih pertanyaan saya sebenarnya. Oke, betul. Eh, Kalau dari kita pastinya tujuannya untuk bisa mendapatkan investasi seperti itu tadi Pak, program-program yang memang bisa sustainable, contohnya energi baru terbarukan, juga kita bisa memberikan mereka bisa mandiri secara ekonomi, biasanya seperti itu. Karena contoh-contoh dari klien saya juga dulu, itu mereka ada program-program yang memang bisa menghasilkan dan itu bisa meningkatkan revenue perusahaan dan sudah ada long term strateginya.
Kalau ditanya bagaimana memilihnya, pastinya setiap perusahaan sudah punya research-nya sendiri ya, Pak Erwin ya. Kalau dari Pak Erwin tadi mungkin bagaimana Pak? Apakah membantu dari Pak Marto apakah ada tambahan Pak? Oke, mungkin Oke, Pak baik Marto. Pak. Oke. Oke, baik Pak Erwin ya. Jadi kalau bicara kita ESG ini kan ada istilah ESG score ya. Eh, Artinya dia akan menentukan seberapa baik perusahaan itu comply terhadap ketentuan atau aturan yang sudah di Indonesia ya, terutama kaitannya dengan ESG tersebut. Nah, jadi kalau ditanya apakah ada pengaruh nggak investor melakukan sih? Banyak penelitian-penelitian Pak. Saya kebetulan juga lagi bimbing mahasiswa saya. Ada 3 orang nih. Jadi ada hubungan dengan ESG score tiga-tiganya. Jadi kalau di negara-negara maju memang ada angka yang bisa dipakai untuk secara ukuran secara resmi. Cuma kalau di Indonesia kita bisa biasanya melalui pendekatan untuk proxy ya dan menggunakan data rasio tertentu. Misalnya pengungkapan keberlanjutan tersebut apakah sudah memenuhi nggak seluruh komponen-komponen yang ada. Misalnya dipersyaratkan ada 9 seperti Mbak Eva bilang tadi. Nah, kalau kita in accordance tadi kan berarti kita 99 harus terpenuhi. Nah, itu menjadi juga ukuran skornya. Jadi kita bentuk sendiri datanya. Nah, jadi banyak penelitian juga menyatakan bahwa memang ada pengaruh positif investor terhadap bagaimana perusahaan itu kalau skornya isinya baik atau dia komplain terhadap lingkungan. Dan terus terang aja memang sekarang apalagi dengan kondisi anak-anak Gen Z Pak ya. Gen Z ini mereka akan cenderung mencari perusahaan yang ramah lingkungan untuk investasi. Jadi mereka menganggap apa yang kita beli perusahaan yang merusak bumi gitu ya. Nah, dan itu sepertinya tren itu semakin meningkat. Nah, jadi perusahaan-perusahaan lain yang mungkin tadinya tidak terlalu peduli soal dari ESG tersebut sekarang sudah mulai merasa ini menjadi kebutuhan. Karena mereka harus mengattract bukan hanya investor tetapi juga kreditor, Pak. Kreditor tadi seperti Mbak Eva bilang butuh juga mereka yakin bahwa memang ini perusahaannya perusahaan yang green. Nah, kalau kita bicara industri yang non green Pak, seperti kayak industri pertambangan dan lain sebagainya, banyak bank-bank itu yang sekarang memang tidak mau lagi kasih loan ke mereka ini ke perusahaan-perusahaan tersebut dan itu menjadi fakta yang ada di lapangan dan membuat mereka juga harus lebih kepada membuat suatu laporan yang menyatakan mereka comply terhadap ESG dan itu jadi kebutuhan bukan hanya untuk perusahaan terbuka yang ada investor di Bursa Efek Indonesia, tapi juga perusahaan-perusahaan tertutup juga sudah mulai merasakan bahwa itu kebutuhan juga. Nah, di sini kita hadir untuk menjembatani itu, Pak. Jadi kacamata investor itu memang lebih nanti terlihat di ukuran kalau sudah berjalan PSPK 1-2. Karena impact financial materiality-nya jelas, terukur. Kalau sekarang kita dengan pakai JRI itu ya itu tidak terlalu kelihatan itunya ukuran-ukurannya karena JRI tidak menyentuh aspek finansialnya seperti uh, adanya yang dikeluarkan PSPK 1 dan 2 ataupun average 1 S2 yang sudah ada sebelumnya. Saya pikir itu Pak jawabannya ya Pak Erwin, kira-kira bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak Martua. Bagaimana Pak Erwin? Apakah terjawab Bapak? Mungkin tanya lanjutan ya, PSK 1-2 itu contohnya apa Pak ya? Pengukurannya yang menggabungkan antara finansial sama aspek non finansial Pak. Bagaimana Pak? Lebih, sorry Pak, ulangin pertanyaannya. Tadi Bapak bilang memang GRI memang tidak spesifik ya, dia Ya, finansial, tapi PSK tadi Bapak bilang itu contohnya seperti apa Pak? Pengukurannya yang Bapak maksud. ya. Jadi kalau Bapak bisa buka nanti di YouTube, bulan lalu saya membawakan itu Pak, IFRS 1 S2, PSPK 112. Nanti tinggal dilihat, ditonton ulang. Yang mudah-mudahan ada yang Bapak Ibu juga kalau mau cari tahu apa sih yang dimaksud PSPK 12. Itu saya udah buat bulan lalu. Kebetulan karena kemarin itu pas mau Lebaran jadi kurang banyak pesertanya. Ya, Puasa jadi ya pas Pak lagi Martua puasa. ya? Ya, pas Nah, lagi puasa. Tapi kalau Bapak Ibu baca, di situ sudah saya rangkum semua isi PSPK 1 dan 2. Jadi Bapak Ibu nggak usah capek-capek, ya lihat aja di betul. situ, cari tahu semua di situ dan uh, bisa nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke kita melalui via email.
Gitu ya. Jadi pengukurannya jelas, Pak. Kalau kita kembali ke pertanyaan Bapak ya, memang harus dibunyikan. Misalnya perusahaan menghadapi ada perubahan suhu iklim ya, dengan adanya risiko fisik ataupun risiko transisi. Ya, itu harus dijelaskan impact-nya kepada misalnya apakah dia harus mengganti peralatan di pabriknya, misalnya kalau fabrikasi ya, atau kita harus lakukan penurunan nilai atau impairment, itu kan ada PSHK-nya semua. Jadi dibunyikan. Jadi bukan hanya sekedar ngomong, oh iya kita bagus begini-begini. Itu yang disebut greenwashing. Makanya banyak yang mengkritik JRI itu jadi bisa membuat orang lebih cenderung greenwashing daripada DF1 S2. Tapi kita belum bisa menjudge itu. Nanti kita lihat aja apakah nanti PSPK 1 ya dan 2 itu memang tidak seperti JRI. Kita lihat karena itu belum ada datanya sampai sekarang. Belum dijalankan. Nanti tahun 2027, 1 Januari 2027 itu baru dijalankan. Jadi kalau kita mau lihat nanti datanya tahun 2028. Saya peneliti Pak, jadi kita bicara berdasarkan data. Nanti kalau tahun 2028 nanti terbukti efektif nggak nih PSPK 12 nih untuk menjangkau hal yang selama ini yang dianggap adanya greenwashing. Kira-kira gitu Pak ya. Dari Pak Erwin, bagaimana Pak? Sudah terjawab ya Bapak? Nanti coba kita eh, kasih tahu di YouTube kita sudah ada Pak. Di situ Bapak bisa cek lagi untuk series 4 kita bicara tentang PSPK 1 dan PSPK 2. Mbak Eva, tolong linknya dibuat di chat ya, link Oke, YouTube kita. boleh. Liva, Tolong boleh Mbak bantu. Liva dibuatkan link YouTube-nya. Jadi para peserta nggak usah nyari-nyari, tinggal klik link YouTube-nya di chat itu ada. Ya, Baik, Bapak. monggo Siap, silahkan Bapak. supaya bisa belajar ya, belajar gratis ya dari kita ya. Terima kasih. Baik, Bapak. Siap, Bapak. Nanti akan kami share untuk link YouTube PT Profesional Konsulindo untuk pembahasan webinar seri 4-nya yang ditanyakan. Oke, terima kasih Pak Martua dan Liva. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu, mungkin satu pertanyaan lagi. Boleh unmute atau di chat. Mungkin usul dari saya, mungkin eh, memang kebanyakan topik pembahasan tentang sustainability itu lebih banyak kepada perusahaan ya. Iya, Tapi mungkin ke depan kalau itu menjadi bagian dari tujuan perusahaan ini, mungkin perlu dilihat juga ke bagaimana ESG itu bisa dilihat dari sisi pandang investor ya, karena sepertinya lebih banyak ngomong perusahaan, tapi kan at the end of the day bagaimana investor bisa terbantu ya oleh perusahaan dan bisa melokasikan kapitalnya, deploy kapitalnya ke perusahaan yang tidak hanya menguntungkan, pasti harus menguntungkan ya, tapi juga dia isi concernnya cukup baik ya. Kalau demikian kita ya, selama ini kalau kita ngomong investor di pasar modal lebih banyak bicara soal apa capital gain dan juga dividen ya. Kalau private equity juga betul Pak. mirip valuasi seperti, tapi mengintegrasikan ESG itu kadang-kadang masih perlu ini ya. Tapi kalau ini menjadi bagian dari perusahaan, kalau nggak aja nggak apa-apa juga ya. Thank you. Oke, terima kasih banyak Pak Erwin. Bapak Ibu kita belajar juga di sini Pak Erwin selaku investor mandiri. Oke, Bapak Ibu apakah ada tambahan lagi atau pertanyaan? Mungkin boleh. Oke, Liva sudah menyampaikan link YouTube kita ya Bapak Ibu. Mungkin boleh dilihat di kolom chat. Oke, sembari mungkin kita menunggu, kita mungkin Bapak Ibu bisa tanya-tanya kita juga ya Bapak Ibu. Mungkin kita kasih waktu 5 menit Liva ya. Boleh. Oke, terima kasih. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Wah, pesertanya juga beragam ya. Tadi dari hasil kuesioner kita juga udah lumayan bertambah.
Oke, kalau misalnya memang tidak ada, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir pada webinar ISG Series 5 ini. Saya Evana selaku narasumber dan juga tadi sempat moderator, mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian. Mungkin kita harapkan semoga Bapak Ibu bisa belajar banyak dari webinar-webinar kita sebelum-sebelumnya dan kita bisa bekerja sama untuk kedepannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, mungkin dikembalikan kembali Pak. Siap. Selamat siang, Pak. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan penuh rasa syukur kita telah sampai di penghujung rangkaian webinar series 5 dengan tema GRI Standard NPOJK 51 in Building Compliant Material and Strategic Sustainability Reporting. Semoga seluruh rangkaian kegiatan yang telah kita lalui bersama pada hari ini dapat memberikan nilai tambah serta memperkaya wawasan kita semua. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada narasumber sekaligus moderator kita hari ini, yaitu Saudari Evana Pasaribu, atas penyampaian materi yang sangat insightful, komprehensif, dan mudah dipahami, serta atas kepiawaiannya dalam memandu jalannya diskusi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias, khususnya dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Semoga ilmu dan perspektif yang diperoleh hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan dapat diimplementasikan dalam praktik profesional. Tak lupa juga apresiasi kami haturkan kepada Bapak Martua Eliakim Tambunan selaku Managing Director dari PT Provisioner Konsultindo, serta Ibu Resa Uli Patricia dari tim Bisnis Support PT Provisioner Konsultindo, dan seluruh tim PT Provisioner Konsultindo atas dedikasi dan kerjasamanya dalam menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan acara ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, kami memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan, kekhilafan, dan keterbatasan. Sebelum kita benar-benar menutup sesi hari ini, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk berkenan menyalakan kamera sejenak, karena kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai bentuk dokumentasi kegiatan hari ini. Untuk Bapak dan Ibu, mohon untuk menyalakan kameranya sejenak ya. Untuk dari tim bisnis support, Naval, mohon dibantu untuk di screenshot. Kami mulai untuk sesi fotonya ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, Bapak dan Ibu sekalian. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat membawa manfaat, memberikan inspirasi, dan menjadi langkah nyata dalam mendukung praktik berkelanjutan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.